Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Kembali dalam edisi Gili Trawangan Pondok Santi yang saya datangi bersama dengan tim KM Partner. Kembali saya akan menyampaikan beberapa konten terkait dengan pengadaan barang jasa. Nah, juga masih terkait dengan pengendalian kontrak. Kenapa ini penting menurut saya? Karena banyak sekali yang belum membaca syarat-syarat umum kontrak. Nah, kalau belum dibaca syarat-syarat umum kontrak, tentu syarat-syarat khusus kontraknya pun tidak juga dibaca. Nah, ini kemudian menyebabkan pengendalian kontrak menjadi berjalan tidak efektif. Jadi untuk kontrak-kontrak yang sudah standar, yang berbentuk SPK dan seterusnya, mestinya syarat-syarat umum kontraknya cukup untuk dijadikan dasar dalam pengendalian kontrak. Kecuali untuk kontrak-kontrak yang besar gitu ya, yang di atas 200 juta, kemudian ini termasuk besar dalam konsep gradasi terkait nilai pengadaan yang ada selama ini. Jadi kita harus sinkronkan antara syarat-syarat umum kontrak dengan syarat-syarat khusus kontrak. Syarat-syarat umum kontrak berisi tentang hal-hal umum. Nah, hal-hal umum ini kemudian ada di beberapa hal, beberapa bagian yang harus didefinisikan di dalam SSKK sebagai pilihan PPK untuk menjelaskan bahwa pekerjaan ini dibutuhkan atau spesifikasi membutuhkan hal-hal khusus yang dibolehkan oleh syarat umum kontrak. Jadi syarat khusus kontrak juga tidak boleh terlepas dari apa yang ada di dalam klausula-klausula yang ada di dalam syarat umum kontrak. Misal di dalam syarat-syarat umum kontrak itu mengatur tentang denda keterlambatan. Tetapi di dalam syarat-syarat umum kontrak itu menyisakan pilihan apakah nanti denda keterlambatannya itu berdasarkan nilai kontrak yang kemudian kita pahami sebagai bagian dari kontrak atau bagian dari total nilai kontrak. Jadi sehingga berapapun keterlambatan yang terjadi, misalkan keterlambatannya hanya 5%, 2%, 1%, itu tetap nanti denda keterlambatannya harus disepakati sesuai dengan penetapan awal pada saat menyusun SSKK dan dituangkan dalam dokumen pemilihan. Karena apa? Syarat ini sudah menjadi syarat yang diketahui oleh penyedia atau peserta saat melakukan tender. Sehingga bisa saja syarat-syarat yang sudah dituangkan dalam syarat-syarat khusus kontrak ini kemudian menjadi pertimbangan bagi peserta yang mungkin realistis begitu melihat, oh ini kok persyaratannya denda keterlambatannya 1/mil dari kontrak ya. Kalau misalkan saya tidak selesai 1% saja, saya akan dikenakan denda 1/mil per hari dari nilai total kontrak. Tentu ini persyaratan yang bisa saja memberatkan bagi peserta-peserta yang menilai kompetensinya itu berisiko untuk terjadinya kegagalan. Nah, atas dasar ini kemudian bisa saja peserta yang tadinya realistis mempertimbangkan, apapun penyedia-penyedia yang realistis seperti ini kan mereka smart ya. Mereka objektif sekali, sehingga mereka yang karena objektif, smart gitu ya, profesional mereka. Nah, bisa saja penyedia profesional ini kemudian tidak mendaftar atau tidak menawar karena setelah membaca SSUK, tidak menawar, kemudian ya sudah, negara tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan penyedia yang profesional dan terbaik ini. Karena ada klausula 1/mil per hari dari total kontrak. Kemudian ada pemenang yang mungkin tidak membaca itu atau tidak memperhatikan klausula itu, mereka menang, kemudian di perjalanan terjadilah keterlambatan, terlambatannya cuma 1%, sehingga pada saat terjadi keterlambatan 1%, mereka mencoba melakukan negosiasi agar keterlambatannya tidak 1/mil per hari dari nilai total kontrak, tapi 1/mil dari bagian kontrak. Maka dibujuklah PPK, atau PPK pun bisa saja terbujuk, bahkan membujukkan diri, gitu ya. Penyedianya tidak menyampaikan keberatan, tapi PPK-nya justru yang keberatan, gitu.
Nah, ini hal-hal yang membahayakan dalam proses pengendalian kontrak. Maka dari itu, eh, hati-hati kalau bagi PPK-PPK yang ingin merubah syarat-syarat khusus kontrak yang tadinya nilai total kontrak menjadi bagian dari bagian pekerjaan yang belum diselesaikan. Jadi aspek ini hati-hati sekali, dan ini sangat dekat sekali dengan praktek-praktek post bidding ya, karena memang bukan syarat tender, tetapi ketika syarat ini sudah ditayangkan pada dokumen pemilihan, maka ini menjadi aspek dalam persaingan dalam prinsip terbuka, bersaing, dan adil, tidak diskriminatif. Nah, atas dasar ini kemudian maka saya menyampaikan hati-hati. Tolong tetapkan dengan pasti apakah ini akan dikenakan 1/mil dari kontrak atau 1/mil dari bagian kontrak yang belum diselesaikan. Dihitung dari mana? Dilihat dari karakteristik pekerjaannya. Jika karakteristik pekerjaannya adalah mengikat kepada total output, ya tentu menjadi beralasan kita menetapkan ini dari nilai total kontrak. Tetapi ketika pekerjaan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang merupakan pekerjaan yang bisa diterima secara parsial, secara perbagian, maka tentu menetapkan 1/mil per hari dari nilai total kontrak adalah penetapan yang membahayakan atas keberhasilan proses tender atau keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. Sehingga terjadilah seperti tadi, keberatan-keberatan di akhirnya. Nah, ini. Terus kemudian juga terkait dengan yang denda keterlambatan ini belum ditetapkan. Banyak sekali yang tidak aware di situ ya. Dia dibiarkan pakai atau. Nah, ini juga menimbulkan dispute atau potensi konflik di dalam pemutusan apakah ini kita akan mengambil total atau bagian. Nah, jadi ini bagian juga yang harus kita tuangkan di dalam SSKK. Nanti akan kita bahas lagi ya bagian-bagian dari SSKK yang harus kita isi, kemudian kita harus definisikan sejak awal pada saat rancangan kontrak, kemudian dituangkan dalam dokumen pemilihan. Tetapi paling tidak, kawan-kawan semua, kawan-kawan pengadaan, dalam rangka menyusun rancangan kontrak, kalau Pokja mungkin tidak menyusun rancangan kontrak, tapi juga memperhatikan rancangan kontraknya, tolong dilakukan saat review, ditanyakan, ini syarat-syarat khusus kontrak yang belum diisi apa saja. Tentu tidak semua bisa diisi, karena nama penyedia juga belum ada kan, jadi tidak bisa diisi. Nah, juga PPK yang paling penting, PPK dan tim teknisnya pengguna anggaran yang membantu pengendalian kontrak juga harus segera menetapkan ini berdasarkan karakteristik. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian. Jadi ingat, sekali lagi saya tegaskan, tetapkanlah sikap PPK dalam rancangan kontrak khususnya di SSKK terkait perhitungan denda keterlambatan, apakah akan 1/mil per hari dari nilai total kontrak atau 1/mil per hari dari bagian pekerjaan yang belum diselesaikan. Saya Samsur Ramli dari Pondok Santi, Gili Trawangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.